Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Silakan ditanyakan. Kita hormati Mahkamah Konstitusi. kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara nomor 60/PUU/XXII/2024 mengejutkan banyak pihak, terutama Koalisi Indonesia Maju. Kita mengenal putusan MK itu final dan mengikat, tetapi tampaknya tidak untuk perkara ini. Ada upaya mengabaikannya. Salah satu caranya melalui mekanisme pengesahan RUU Pilkada. Sehari berselang, Balik DPR sepakat untuk membawa RUU Pilkada ke sidang paripurna. Keputusan yang diambil hanya kurang dari 7 jam sejak pembahasan RUU ini dimulai. Senayan diduga mengebiri putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi memicu ketegangan politik. Dari sini ada harga mahal ketika stabilitas politik terganggu. Publik marah, seruan Indonesia Darurat berkumandang. Aksi perampasan demokrasi oleh elit semakin menginformasi tentang kualitas demokrasi Indonesia yang masih cacat. Dugaan begal konstitusi diperkuat dengan sikap KPU yang juga masih memilih mendahulukan konsultasi dengan DPR ketimbang langsung mengikuti putusan MK. Tekanan publik menjadi-jadi. Aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah pecah. Tuntutannya satu, kawal putusan MK. Ketakutan publik menebal akan begal konstitusi. Akhirnya, suara publik didengar. DPR, KPU sepakat mengikuti putusan MK sebagai rujukannya. DPR bersama pemerintah tidak mengubah putusan, tidak membatalkan putusan MK, tapi mengadopsi putusan MK dengan kemudian lebih mendetailkan. Ada putusan-putusan MK yang selalu jadi rujukan. Kita tidak membatalkan, tidak merevisi, tidak kan tetap berlaku dari poin A, B, C, D-nya tetap gitu kan. Tetapi lebih dikerucutkan, lebih dieksplisitkan untuk membedakan partai yang ada kursi di DPRD dan partai yang tidak ada kursi di DPR. Kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. dan tidak akan kembali. KPU memastikan menjadikan putusan MK tersebut sebagai pedoman sampai dengan penetapan nomor pasangan calon diberikan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut dasar aturan pendaftaran calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi. KPU sendiri mulai membuka pendaftaran pilkada 2024 pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Terkait dengan pembahasan lanjutan RUU Pilkada, Dasko memastikan bahwa rapat paripurna untuk membawa RUU tersebut tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Terima kasih, dengan ini rapat kami skors. Dirinya menjamin tidak akan ada agenda pengesahan rancangan undang-undang pilkada secara diam-diam. Publik perlu terus mengawal, konstitusi harus ditegakkan. Benar kata Najwa Shihab, ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaesang, atau Jakarta. Tetapi bagaimana cara bernegara yang dilakukan dengan potong kompas. Aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di Gedung MK dan Gedung DPR RI yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat membuktikan bahwa demokrasi di negeri kita memang sedang tidak baik-baik saja. RUU Pilkada memang batal disahkan. Pendaftaran pilkada di depan mata. Kawal terus kawal. Kelegaan publik atas komitmen DPR dan KPU mengikuti putusan MK bukan berarti menyudahi kekhawatiran selesainya upaya membegal konstitusi.